Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiansyah Budiono dari kelas F Akuntansi Perpajakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama akuntansi, yang kedua perpajakan, yang ketiga pembukuan pencatatan bagi wajib pajak, yang keempat akuntansi perpajakan. Di sini akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Berikut aset, sumber daya yang dimiliki dan dikuasai suatu perusahaan. Kemudian ada ekuitas, hak atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban. Kewajiban merupakan suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan timbul dari kejadian di masa lalu. Kemudian aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Ekuitas sama dengan modal saham dikurangi dividen ditambah penghasilan dikurangi beban. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Yang pertama yaitu ada analisis transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga memposting, yang keempat neraca saldo, yang kelima penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh menyiapkan laporan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir jurnal pembalik atau pilihan. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan neraca, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada karakteristik penyajian laporan keuangan. Yang pertama penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua kelangsungan usaha, yang ketiga frekuensi pelaporan, yang keempat konsistensi penyajian, yang kelima informasi komparatif, yang keenam materialitas, dan yang terakhir lengkap. Kemudian ada perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian jenis-jenis pajak menurut sifat pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sasaran atau objek, pajak subjektif dan pajak objektif. Menurut pemungutannya, pajak pusat dan pajak daerah. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termaksud penghasilan yang bukan objek dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian ada kewajiban pembukuan. Yang pertama, orang pribadi yang melakukan kegiatan, usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya, berdasarkan standar akuntansi keuangan.
kecuali peraturan perundang-undangan pajak menentukan lain. Selanjutnya, pentingnya pembukuan untuk perpajakan. Yang pertama, informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak terhitung dan verifikasi serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Yang kedua, mempermudah wajib pajak mengisi SPT. Yang ketiga, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak. Yang keempat, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Selanjutnya ada syarat menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama yaitu haruslah diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, haruslah diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, perubahan terhadap metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Dan yang keempat, pembukuan yang diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Kemudian ada syarat menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama yaitu harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah disusun dalam bahasa Indonesia. Dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Yang ketiga, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal WP atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Dan yang terakhir, harus dapat menggambarkan penghasilan bruto yang diterima. Yang keempat, akuntansi perpajakan. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan, yang tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perbedaan orientasi pelaporan. Yang pertama, laporan keuangan akuntansi atau komersial disusun untuk kepentingan pemakai laporan berhubungan dengan kinerja perusahaan. Pajak berkepentingan dengan satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPT meliputi yang pertama, laba tahun berjalan atau untuk perhitungan pajak penghasilan. Yang kedua, distribusi laba atau untuk perhitungan pajak atas dividen. Yang ketiga, peredaran usaha atau untuk PPN atau PPNB. Dan terakhir, pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa lain atau untuk penghitungan. Kemudian ada ciri kualitatif laporan keuangan pajak. Yang pertama, dapat dipahami oleh petugas atau pemeriksa pajak. Yang kedua, sensitivitas informasi bukan materialitas. Yang ketiga, laporan keuangan fiskal disajikan secara jujur dengan itikat baik. Substansi beban yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto, beban untuk mendapatkan, menagih dan menerima penghasilan yang merupakan objek pajak yang dihitung dari penghasilan neto. Dan yang keempat, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk kompensasi kerugian utang piutang antar periode, dan diperbandingkan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan. Kemudian pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan atau stakeholder. Yang kedua, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, proses akuntansi dimulai adanya transaksi. Dengan adanya titik tersinggungan akuntansi dan pajak ini, yaitu transaksi, maka perusahaan cenderung menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan pajak atau disebut dengan istilah akuntansi perpajakan. Kemudian peranan akuntansi dalam sejarah perpajakan akuntansi. Pajak berfungsi sebagai pemasukan bagi keuangan penjajah. Yang kedua, jumlah pajak terutang ditentukan dan sangat besar. Kemudian periode ini dikenal Paket 27 Maret 1979. Kemudian sistem pemungutan pajak dikenal MPS atau menghitung pajak sendiri, dan MPOL atau menghitung pajak orang lain. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, terus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Kemudian konsep dasar akuntansi perpajakan. Yang pertama, penukaran dalam mata uang. Yang kedua, kesatuan akuntansi. Yang ketiga, konsep kesenambungan. Yang keempat, konsep nilai historis. Yang kelima, periode akuntansi. Yang keenam, konsep taat asas. Yang ketujuh, konsep materialitas. Yang kedelapan, konsep konservatisme. Yang kesembilan, konsep realisasi. Yang kesepuluh, konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Kemudian ada akun-akun akuntansi perpajakan. Ada neraca, ada laporan laba rugi. Kemudian pentingnya akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sangatlah penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh WP, terutama WP badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam perhitungan pajaknya, karena dapat saja sewaktu dilakukan pemeriksaan pajak oleh aparat pajak atau fiskus. Selanjutnya, akuntansi perpajakan juga penting untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.